Salam, salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu, Saudaraku, jemaat Tuhan yang terkasih. Kita patut bersyukur kepada Tuhan untuk kebaikan dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengar firman Tuhan hari ini. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami menyiapkan hati dan pikiran kami untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Kiranya dengan pimpinan Roh Kudus, setiap kami yang mendengarkannya, hati kami disiapkan, sehingga kami boleh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Terpuji Engkau di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa. Amin. Tema firman Tuhan hari ini dari Mazmur 65 ayat 1 sampai ayat yang ke-6, nyanyian syukur menyenangkan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya bersyukur dan berterima kasih kepada Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan dimanapun saudara saat ini berada, yang sudah mendoakan saya. Beberapa hari yang lalu Tuhan izinkan untuk ketiga kalinya benjolan yang ada di leher saya harus diambil, harus dioperasi. Tetapi satu hal yang membuat saya terus seperti tema firman Tuhan hari ini, yaitu bersyukur kepada Tuhan, adalah apapun yang Tuhan izinkan terjadi atas kehidupan saya dan tentunya juga atas kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian, semua ada dalam kendali Tuhan. Tidak ada alasan buat kita untuk tidak senantiasa menaikkan nyanyian syukur kepada Tuhan. Saya berdoa, Tuhan segala sumber kemurahan akan memberkati saudara semua dengan kasih-Nya yang luar biasa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini berbicara tentang nyanyian syukur yang dinaikkan oleh Raja Daud. Dan saya menyimpulkan dari Mazmur 65 ayat 1 sampai yang ke-6 ini, ada 3 alasan kenapa Raja Daud senantiasa menaikkan nyanyian syukur kepada Allah. Alasan yang pertama adalah karena Allah selalu mendengar doanya. Ayat yang ketiga sampai yang keempat, Engkau yang mendengarkan doa, kepadamulah datang semua yang hidup karena bersalah. Bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, Engkaulah yang menghapuskannya. Daud bersyukur kepada Allah, karena dalam segala keadaan Daud, Allah tidak pernah meninggalkannya sendirian. Banyak keadaan sulit dalam hidup Daud, tetapi Allah selalu mendengar doanya dan melepaskan Daud dari setiap kesulitannya. Kita tahu bagaimana ketika Daud dikejar-kejar oleh Raja Saul yang hendak membunuhnya karena iri kepada Daud. Tetapi Tuhan melepaskan dan menyelamatkan Daud karena Daud berdoa kepada Tuhan. Karena Daud memang tidak bersalah. Bahkan saudara, ketika Daud jatuh dalam dosa, ya, ketika dia datang kepada Tuhan, dia mengaku dosanya, maka dari itu Tuhan mengampuni, Tuhan memulihkan Raja Daud. Seperti pengalaman Raja Daud, kita pun juga pasti mengalami bagaimana Allah menjawab doa-doa kita. Secara khusus saya juga mengalami banyak sekali jawaban doa daripada Tuhan. Ya. Doa yang dinaikkan dengan kerendahan hati dan mengakui segala dosa dan kelemahan kita, maka Allah bekerja atas doa-doa kita. Makanya ketika kita berdoa, saudara, kita harus dengan rendah hati, tidak ada kesombongan di dalam hati kita. Karena sesungguhnya ketika kita berdoa berarti kita mengizinkan Tuhan bekerja dengan caranya, dengan kuasanya dan menurut kehendaknya. Mari menyadari bahwa tidak ada yang tersembunyi dari hidup kita di hadapan Allah. Karena Allah Maha Tahu dan Dia ingin kita membuka hati, mengakui kebesaran dan keagungannya.
Ini alasan yang pertama. Kemudian alasan yang kedua kenapa Daud selalu menaikkan nyanyian syukur kepada Allah, yaitu karena kita dijadikan orang-orang pilihan Allah. Karena Daud sudah dipilih oleh Tuhan, demikian juga saudara dan saya sudah dipilih oleh Tuhan secara khusus. Ayat yang kelima, berbahagialah orang-orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Seperti Daud, Mazmur yang dinyanyikan oleh Bani Korah juga mengatakan hal yang sama. Ya, dari Mazmur 84 ayat yang ke-11. Dikatakan, sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Saudara dan saya adalah orang-orang yang dipilih Allah, dikuduskan oleh Allah untuk mendekat, diam di pelataran Tuhan. Saudara dan saya orang-orang yang dipilih Tuhan, dipersekutukan di dalam tubuhnya, yaitu eklesia, yaitu gereja, di mana Allah bermaksud memilih dan menguduskan kita agar hidup kita memuliakan Tuhan. Sehingga kita menjadi baitnya yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Amin. Nah, tetapi pertanyaannya buat kita adalah bagaimana agar hidup kita menjadi bait Allah yang kudus? Karena gereja di sini tidak berbicara tentang gedungnya, tetapi berbicara tentang kehidupan saudara dan saya, tentang tubuh kita sebagai bait Tuhan. Yang pertama, agar kita menjadi bait Tuhan yang kudus, yaitu menjaga tubuh jasmani kita. Bagaimana caranya? Yaitu menjaga tubuh kita yang Tuhan beri, tubuh yang baik ini saudara, yang sempurna, ya, dengan bertanggung jawab. Maksudnya apa? Yaitu tidak merusak anggota tubuh apapun alasannya. Karena Tuhan menciptakan tubuh kita dan semua anggota tubuh yang ada untuk maksud yang mulia. Nah, pertanyaannya kalau ada orang-orang yang menggunakan tubuhnya ya untuk maksud yang tidak mulia, untuk maksud memenuhi hawa nafsunya sendiri, berarti dia sudah sedang melenceng dari rencana Allah memilih dia untuk menjadi bait Allah yang kudus. Kita harus bertanggung jawab, ya. Jadi tidak ada alasan buat kita ketika kita membuat tubuh kita atau merusak tubuh kita, ya, dengan berbagai alasan, mencari pembenaran jelas tidak betul, ya. Orang-orang pilihan Allah menyadari bahwa tugas utamanya adalah menjaga tubuh dan semua anggota tubuhnya untuk maksud-maksud memuliakan Allah. Kalau kita diciptakan oleh Tuhan, punya mulut, ya, mulutnya untuk berdoa, mulutnya untuk saudara apa? Memuji Tuhan, mulutnya untuk memberkati, bukan mengutuki, bukan ngerasani, begitu ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi mulut kita untuk hal-hal yang baik, tangan kita gunakan untuk hal-hal yang baik, kaki kita untuk hal-hal yang baik, mata kita gunakan untuk melihat yang baik, telinga kita gunakan untuk mendengar yang baik, mendengar firman Tuhan, bukan mendengar perkataan-perkataan orang, ya, mendengar gosip-gosip dan mendengar banyak hal-hal negatif. Tetapi jaga tubuh kita. Itu cara yang pertama untuk menjadi bait tubuh yang kudus di hadapan Tuhan. Yang kedua, menjadi bait Allah yang kudus yaitu menjaga manusia batiniah kita tetap sehat. Caranya bagaimana? Yaitu dengan komitmen beribadah, baca firman Tuhan, ya, setia berdoa, mengasihi, mengampuni, mengendalikan hati dan pikiran dari hal-hal negatif dan mengisinya dengan hal-hal yang baik, yang positif. Mari perbanyak bersyukur dan masih banyak sikap yang lainnya yang menjadikan apa? Manusia batiniah kita menjadi semakin sehat.
Seperti halnya tubuh yang butuh makanan, kalau nggak dikasih makan akhirnya kelaparan, kalau nggak dikasih nutrisi, asupan, gizi yang baik, akhirnya bisa kekurangan gizi. Demikian juga dengan manusia batiniah kita, kerohanian kita, ya harus disuplai vitaminnya, ya perbanyak baca firman Tuhannya, komitmennya, berdoa, mengasihi, ya kendalikan hati, pikiran, dan lain sebagainya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, alasan yang ketiga, ya, kenapa Daud senantiasa menaikkan syukur kepada Tuhan, yaitu karena perbuatan-perbuatan dahsyat yang sudah dikerjakan oleh Allah. Ayat yang ke-6 bagian A, dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan dengan keadilan engkau menjawab kami. Ini merupakan nyanyian syukur yang dinaikkan oleh Daud. Saya mau bertanya kepada saudara, perbuatan dahsyat apa yang sudah Allah lakukan dalam hidup saudara? Mungkin kalau kita menuliskannya tidak cukup saudara ya, satu buku. Bagaimana Allah berkarya dalam kehidupan kita. Bagaimana Allah menyatakan perbuatan-perbuatan dahsyatnya. Saya percaya bahwa perbuatan dahsyat Tuhan itu bukan hanya hal-hal yang wah, hal-hal yang besar. Justru dimulai dari hal-hal yang kecil yang membuat kita akan melihat betapa baiknya Tuhan di dalam kehidupan kita. Secara pribadi banyak sekali pengalaman dari keluarga saya. Bagaimana Tuhan bekerja secara luar biasa. Dan ini menjadikan saya secara pribadi dan juga keluarga kami terus boleh bersyukur kepada Tuhan. Daud menyadari bahwa Allah melakukan banyak sekali perbuatan yang besar dalam hidupnya. Saudara tahu ya, seperti cerita sekolah minggu, ketika Daud melawan raksasa Goliat yang begitu besar dan kuat, baik dari segi fisik, pengalaman perang, dan kekuatan, Goliat jauh lebih di atas Daud. Tetapi yang membuat Daud menang dan mengalahkan raksasa Goliat, ya, semata-mata bukan karena siapa Daud, bukan karena pengalamannya, bukan karena fisiknya, ya, tetapi adalah siapa di balik kemenangan Daud, yaitu Allah. Goliat boleh datang dengan membawa pedang, ya, membawa pentungan, membawa tombak, tetapi Daud datang dengan nama Tuhan. Tuhan yang memberi kemampuan, Tuhan yang memberi keberanian, dan Tuhan yang memberi kemenangan bagi Daud. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, karena Dia berkuasa atas segala sesuatu. Demikian juga bagi kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Meskipun masalah kita dikatakan sebesar Goliat, sebesar gunung, seluas lautan, tetapi yakin dan percaya bahwa Allah yang kita sembah jauh melebihi besarnya masalah-masalah kita. Apa yang saudara hadapi saat ini, jangan membuat saudara menjadi ragu, jangan membuat saudara menjadi takut, jangan membuat saudara menjauh dari Tuhan. Tetapi ingat, Tuhan yang sama yang memberi kemenangan kepada Daud ketika melawan Goliat, ketika berada di medan pertempuran. Dialah Tuhan yang sama yang akan memberi kemenangan bagi saudara dan saya. Dialah Allah yang sama yang akan membebaskan saudara dari besarnya tantangan hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari terus naikkan syukur kepada Tuhan. Karena dialah Allah kita, dialah gunung batu perlindungan bagi kita. 3 alasan ini yang membuat Daud senantiasa menaikkan nyanyian syukur kepada Allah. Dan biarlah kita juga mau belajar seperti Daud. Karena Allah selalu mendengar doa. Karena kita dijadikan orang-orang pilihan Allah. Dan karena perbuatan-perbuatan dahsyat Allah bagi kita. Tidak ada alasan untuk kita tidak menaikkan nyanyian syukur setiap saat, setiap waktu di hadapan Tuhan. Amin. Kiranya saudara semua diberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini, seperti Daud yang terus menaikkan nyanyian syukur kepada Allah. Demikian juga kami mau menaikkan nyanyian syukur kepada Tuhan,
bukan karena kondisi kami yang baik, bukan karena keadaan kami yang berkecukupan, bukan karena keadaan kami yang sehat dan baik-baik saja, tetapi justru ketika kondisi sedang tidak baik, ketika keadaan kami tidak memungkinkan, tetapi kami masih bisa menaikkan syukur karena kami percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang dahsyat dalam hidup kami. Engkau adalah Tuhan yang besar. Engkau adalah Allah yang mengatasi setiap tantangan kehidupan kami. Dan bersama dengan Engkau, kami mengalami kemenangan. Tuhan berkati setiap anak-anak Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan, keluarga dan pribadi mereka. Engkau mengetahui pergumulan mereka masing-masing. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Allah berkarya atas kehidupan mereka. Hamba-Mu berdoa Tuhan, suasana saat ini, bangsa Indonesia yang sedang mengalami setiap masalah pandemi yang terus saat ini masih kami rasakan. Tuhan, kami bersama berdoa, mohon belas kasihan daripada Tuhan. Biarlah kehendak-Mu jadi atas bangsa kami. Pulihkan bangsa kami Tuhan. Beri kekuatan kepada setiap kami anak-anak Tuhan untuk terus berdoa, untuk terus setia mengandalkan Tuhan. Dan pakai kami menjadi berkat. Apa yang bisa kami lakukan untuk memberkati bangsa Indonesia ini. Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu bersyukur dan menyerahkan firman Tuhan hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Salam.